Lorong tanpa ujung. Rani, seorang mahasiswa psikologi, mendapat tugas penelitian di sebuah rumah sakit jiwa tua di pinggiran kota. Bangunannya peninggalan Belanda, berdinding tebal, cat putih mengelupas, dan jendela-jendela tinggi dengan jeruji besi. Nama resmi tempat itu RS Jiwa Harapan, tapi warga sekitar lebih sering menyebutnya rumah sakit tertinggal. Katanya, banyak pasien yang sudah meninggal tapi arwahnya masih dirawat di sana. Rani awalnya menertawakan cerita itu. Ia hanya datang untuk observasi pasien dan mengumpulkan data. Namun, sejak melangkah ke dalam, udara berubah dingin. Bau karbol menusuk hidung, bercampur aroma besi karat atau darah. Hari pertama, Rani bertemu pasien bernama Satria. Pria berusia sekitar 30-an. Ia tenang, bahkan terlalu tenang. Saat diwawancarai, ia menatap lurus ke mata Rani, lalu berkata pelan, "Kamu pikir kamu sedang meneliti aku? Aku yang sedang meneliti kamu." Rani kaget. Menutup buku catatan, berusaha mengabaikan. Tapi Satria tertawa lirih. "Kalau kau tersesat nanti, jangan lewat lorong sayap timur. Di sana tak ada ujungnya." Kata-kata itu membuat Rani merinding. Rani mendapat izin tinggal sementara di ruang asrama mahasiswa yang ada di lantai 3 rumah sakit. Malam pertamanya, ia sulit tidur. Dari lorong, terdengar suara roda ranjang pasien berdecit. Ia mengintip, lorong kosong. Tapi suara itu tetap terdengar. Semakin dekat, bayangan ranjang lewat perlahan. Tapi ranjang itu tak ada pasiennya. Saat ia menutup pintu kamar dengan terburu-buru, terdengar bisikan dari dalam kamarnya sendiri. "Kamu pasien baru, ya?" Esoknya, rasa penasarannya mengalahkan ketakutan. Rani mencari sayap timur yang disebut Satria. Pintu sayap timur tertutup rantai, tanda dilarang masuk. Namun lantai itu sudah berkarat, mudah sekali dibuka. Lorong di dalam gelap, lampunya mati. Cat dinding mengelupas. Coretan tulisan memenuhi tembok. "Tolong kami, aku tidak gila. Mereka tidak pernah pulang." Rani melangkah lebih dalam. Anehnya, setiap belokan selalu kembali ke tempat yang sama. Jam tangannya menunjukkan sudah 1 jam berjalan, tapi ia tidak pernah menemukan ujung. Tiba-tiba ia mendengar derap langkah. Banyak orang di belakang. Saat menoleh, lorong kosong. Tapi suara itu makin keras. Seakan puluhan orang berlari ke arahnya. Ia menutup mata, berlari secepat mungkin. Dan tahu-tahu sudah kembali di depan pintu rantai. Nafasnya terengah. Hari ketiga, Rani ingin melaporkan pengalamannya ke dokter senior. Tapi saat ia mencari kantor dokter, ia justru menemukan ruangan penuh berkas pasien lama. Salah satu map jatuh. Namanya tertulis jelas. Rani Kusuma, usia 23 tahun. Diagnosis skizofrenia berat. Tubuhnya membeku. Itu namanya. Tapi bagaimana mungkin? Ia datang sebagai mahasiswa, bukan pasien. Ia merobek map lain. Semua sama. Foto dirinya. Tapi dengan pakaian pasien, menatap kosong. Kepalanya pusing. Ia menjerit, "Ini tidak benar." Namun suster yang masuk hanya tersenyum datar. "Tenang, Rani. Kau memang pasien di sini sejak 2 tahun lalu."
Rani berlari panik, melewati lorong demi lorong. Semua orang menatapnya dengan tatapan kosong. Beberapa pasien berbisik-bisik, dia belum sadar, dia pikir masih mahasiswa. Rani berlari menuju sayap timur. Lorong itu menelannya lagi. Kali ini lebih aneh. Pintu-pintu kamar terbuka satu persatu, menampakkan pasien dengan wajah rusak, mata kosong, tubuh penuh luka. Mereka memanggilnya, "Bergabunglah, jangan melawan, kita semua sama." Lorong semakin panjang, semakin gelap. Rani berlari, tapi tak pernah ada ujung. Sampai akhirnya, ia melihat sosok satria berdiri di tengah lorong. "Aku sudah bilang, lorong ini tak ada ujungnya. Karena ini bukan lorong, ini kepalamu sendiri." Sejak itu, Rani tak pernah terlihat keluar dari rumah sakit jiwa. Bagi staf rumah sakit, Rani hanyalah pasien lama yang sering berhalusinasi bahwa ia seorang mahasiswa. Ia terus menulis di buku catatan kosong, seolah sedang meneliti orang lain. Kadang, ia duduk di sudut lorong sayap timur, menatap lurus sambil berbisik, "Aku bukan pasien, aku bukan pasien." Tapi lorong itu tahu kebenarannya. Dan lorong itu tak pernah berakhir.